Oke, untuk contoh lainnya, berapakah nilai X dari mutlak 4 min X sama dengan 5? Nah, tadi kan kita belajar tentang mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. 6 di sini sebagai jaraknya. Terus 4 di sini dia sebagai patokannya. Nah, sekarang kita mau ubah nih ketika X-nya dia yang di belakang. Nah, kalau ada soal kayak gini berarti diubah dulu X menjadi yang di depan. Berarti ini sama juga dengan mutlak min X min 4 dalam kurung sama dengan 5. Nah, mutlak dia tuh memiliki sifat kalau di dalam bentuk mutlaknya itu dia ada negatifnya, nilainya akan sama dengan yang positif atau yang tidak ada negatifnya. Jadi, dengan kata lain itu tinggal dirubah aja. Ketika X-nya di belakang, berarti kita tinggal pindah jadi yang di depan. Terus angka yang di depan pindah jadi yang di belakang. Oke, berarti dari sini kan kita sudah tahu artinya bahwa berapakah nilai X yang berjarak 5. Ini sebagai jaraknya, 5 sebagai jarak, dan 4 sebagai patokannya. Nah, terus tinggal kita gambar di garis bilangannya. Kita mulai dari angka 4. Ke kanan 5, ke kiri 5. Berarti nanti akan berakhir di 9 atau negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 4 dikurangi X sama dengan 5 adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 9. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Misal kita mau mencocokkan, benar tidak sih X itu dia penyelesaiannya 4 min X sama dengan 5. Ketika X sama dengan negatif 1, berarti kita ganti X-nya dengan negatif 1. 4 dikurangi negatif 1. Ini sama dengan mutlak 5. Mutlak 5 nilainya dia sama dengan 5. Terus ketika X-nya sama dengan 9, berarti kita ganti. Mutlak 4 dikurangi 9. Ini sama dengan mutlak negatif 5. Nah, nilai mutlak negatif 5 dia akan sama dengan 5. Wah, ternyata dia sama juga sama-sama 5. Berarti hal ini X-nya dia benar. Oke, untuk yang selanjutnya, nah kita masuk definisi. Dari contoh-contoh soal yang tadi, kita bisa tahu bahwa nilai mutlak itu dia mempunyai dua nilai. Nah, yaitu nilai mutlak dia akan bernilai positif X jika X-nya dia lebih besar sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Misal nih contohnya, nilai dari mutlak 5, dia akan sama dengan 5. Hal ini dikarenakan angka 5 yang ada di dalam bentuk mutlaknya, dia kan 5 lebih dari 0. Hari ini kita pakai yang pertama, berarti X-nya sama dengan 5. Terus, kalau misalnya di dalam bentuk atau di dalam mutlaknya itu ada negatif, berarti akan kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif yang ini dia itu sama juga dengan bentuk yang di sini. Terus yang ini negatif 8 berarti sama dengan kotakannya. Jadi negatif dikalikan dengan negatif dia akan jadi positif lagi. Oke, contoh lainnya nih. Nilai dari mutlak negatif 44 ditambah mutlak dari negatif 8 dikurangi 35. Nah, kita tahu kalau mutlak negatif 44 nilainya akan sama dengan positif 44. Terus yang mutlak negatif 8 nilainya akan positif 8. Berarti nanti diperoleh, nah, positif 44 ditambah 8, karena ini operasinya penjumlahan, berarti di sini juga tetap positif, dikurangi 35, nanti akan ketemu 17.
Kalau misal contoh lain, nilai dari mutlak negatif 8, berarti ini akan nilainya akan sama dengan 8 dikurangi, ini ada tanda kurang. Mutlak negatif 12, dia sama dengan positif 12. Nah, dari sini diperoleh 8 dikurangi 12 tambah 3. Karena ini operasinya pengurangan, berarti akan tetap, dan posisi 12 dia sudah positif. Nanti akan ketemu negatif 1. Nah, misal kalau di dalam bentuk mutlaknya itu dia ada variabelnya. Hal ini sama juga, dia akan menghasilkan 2 nilai. Ada 2 nilai. Nilai mutlak X plus 3 dia akan bernilai positif X plus 3 jika X plus 3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, coba kita perhatikan. Di dalam bentuk mutlak ini, dia ada X plus 3, berarti syaratnya, ini dia syarat. Syaratnya dia harus sama juga dengan yang di dalam mutlak. Jadi ketika dia X plus 3, di sini juga X plus 3. Terus dia akan bernilai negatif dalam kurung X plus 3 ketika atau jika X plus 3-nya dia kurang dari 0. Tadi kalau yang didefinisi dia dalam bentuk X, berarti syaratnya juga dalam bentuk X lebih dari 0 atau X-nya kurang dari 0. Nah, ketika di dalam mutlak X-nya itu ada X plus 3, berarti syaratnya juga X plus 3 lebih dari 0 atau X plus 3 kurang dari 0. Oke, contoh soal. Tentukan nilai X dari mutlak X plus 6 sama dengan 3 menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi ingat, definisi nilai mutlak, dia mutlak X akan bernilai positif X jika X-nya lebih besar dari 0. Atau akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, dari sini berarti kita definisikan dulu nih. Mutlak X plus 6 sama dengan 3. Dia akan bernilai positif X plus 6 sama dengan 3 ketika X plus 6-nya lebih besar sama dengan 0. Atau akan bernilai negatif X plus 6 sama dengan 3 ketika X plus 6-nya kurang dari 0. Nah, jawabnya nih, ini ada persamaan pertama yang untuk yang positif, persamaan kedua untuk yang negatif. X plus 6 sama dengan 3, yang kedua dia ada negatif, dalam kurung X plus 6 sama dengan 3. Nah, terus tinggal kita cari X-nya. X sama dengan negatif 6 kita pindahkan, negatif 6 plus 3 diperoleh X sama dengan negatif 3. Yang ini negatif kita kalikan atau kita langsung pindah ruas saja, berarti diperoleh X plus 6 sama dengan negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 6 min 3. Diperoleh X-nya sama dengan negatif 9. Nah, itu tadi kan jika menggunakan definisi diperoleh HP-nya dia sama dengan negatif 9, negatif 3. Nah, kalau kita tadi kan menggunakan konsep jarak yang pertama kali, kita akan coba menyelesaikan mutlak X plus 6 sama dengan 3 menggunakan konsep jarak. Yang pertama, X plus 6 kita ubah dulu menjadi mutlak X min dalam kurung min 6. Min ketemu min nanti jadi positif. Hal ini bentuknya tidak, kita hanya merubah tanda aja. Hal ini dia sama nilainya. Oke, berarti dari sini kita tahu kalau yang 3 dia sebagai jarak, terus yang negatif 6 dia sebagai patokannya. Artinya, berapakah nilai X yang berjarak 3 dari negatif 6?
Nah, kita gambar garis bilangannya. Karena patokannya tadi ada di negatif 6, berarti kita jalannya dari negatif 6. Terus, ke kanan 3, ke kiri 3. Dia akan berakhir di negatif 3 atau negatif 9. Diperoleh nilai X-nya dia sama dengan negatif 9 atau X sama dengan negatif 3. Nah, himpunan penyelesaiannya juga akan sama ketika dia menggunakan definisi ataupun menggunakan konsep jarak. Coba kita akan cek apakah benar untuk mutlak X plus 6 sama dengan 3. Penyelesaiannya X sama dengan negatif 9. Kita akan cek, kita masukkan X-nya negatif 9 plus 6. Berarti dia akan memperoleh mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3, kita semua tahu bahwa dia akan nilai 3, positif 3. Nah, ketika X-nya sama dengan negatif 3, berarti kita ubah X-nya jadi negatif 3. Negatif 3 plus 6. Nanti diperoleh mutlak 3. Nilai mutlak 3 dia sama dengan 3. Ternyata ketika X-nya sama dengan negatif 9 atau X-nya sama dengan negatif 3, mereka memiliki nilai yang sama, yaitu sama dengan 3. Hal ini berarti dia penyelesaiannya benar. Oke, sekian dulu untuk perkenalan konsep nilai mutlak. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan lewat komen. Terima kasih.